Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dengan dosen Pak Edvin akan memaparkan materi aplikasi komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Rauf Ismail Putra dari kelas C dengan NIM 3411221087. Nama saya Sedi Ansarullah dengan NIM 3411221106 dari kelas C. Dan saya Deniara Raffi Parasyadi dengan NIM 3411221095. Di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi komputer dimulai daripada dasar-dasar komputer, komponen komputer, sistem bilangan komputer, sistem operasi komputer, fungsi sistem operasi, jenis-jenis dari sistem operasi, proses kerja sistem operasi, dan struktur sistem operasi. Serta jaringan komputer, jenis-jenis jaringannya, dan jenis-jenis modelnya, dan topologi daripada jaringan komputer itu sendiri, serta cara kerja internet. Oke, yang pertama itu ada dasar-dasar komputer. Apa sih komputer itu? Komputer ialah alat elektronik yang di dalamnya terdapat serangkaian beragam komponen yang saling terkoneksi dan membentuk suatu sistem kerja. Komputer ini memiliki 3 komponen penting, yaitu hardware, software, dan juga firmware. Next. Komponen komputer, yang pertama itu hardware. Hardware ini berupa perangkat keras komputer yang terbagi menjadi 4, yaitu ada alat input, output, proses, dan penyimpanan. Alat input ini adalah alat untuk menginput data ke dalam komputer, misalnya mouse, keyboard, scanner, dan lain-lain. Lalu ada alat proses, yaitu untuk memproses data pada komputer. Selanjutnya ada penyimpanan, itu untuk penyimpanan data pada komputer, contohnya kayak flash disk, optical disk, dan hard disk, dan lain-lain. Selanjutnya ada output, yaitu untuk mengeluarkan data pada komputer, contohnya kayak monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Yang kedua itu ada komponen software. Software ini yaitu berupa perangkat lunak komputer yang terbagi menjadi sistem software sistem operasi, software aplikasi, software utility, dan lain-lain. Dan yang ketiga ini ada komponen firmware. Firmware ini maksudnya adalah perangkat pengguna komputer atau user pengguna komputer atau manusia yang menggunakan komputer ya. Yaitu ada beberapa contoh firmware, yaitu ada programmer, administrator, dan operator. Next. Selanjutnya ada sistem bilangan komputer. Sistem bilangan ini digunakan dalam pengoperasian satu mesin digital atau komputer. Sistem bilangan ini adalah suatu cara untuk mewakili besaran dan suatu statistik. Dalam hubungannya dengan komputer, terdiri ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu ada sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan juga sistem bilangan heksadesimal. Okay, next. Lalu selanjutnya ada sistem bilangan sistem operasi. Sistem operasi adalah yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, serta sebagai jurik atau daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Next. Yang selanjutnya ada fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi ini ada beberapa macam. Yang pertama, ada manajemen sumber daya komputer. Yang kedua, ada manajemen sumber daya komputer. Yang ketiga, menghubungkan hardware. Yang keempat, mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Yang kelima, mengatur sistem kerja perangkat. Next. Lalu ada jenis sistem operasi komputer.
Sistem operasi komputer yang pertama ada sistem operasi standalone. Para sistem operasi standalone dapat digunakan oleh single user maupun multi-user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Lalu yang kedua ada sistem operasi Live CD. Live CD hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer untuk menjalankannya. Sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang cukup kecil. Tetapi sistem operasi Live CD tidak memiliki banyak fitur dibandingkan sistem operasi standalone. Yang ketiga ada sistem operasi embedded. Sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak bisa berdiri sendiri, memiliki fungsi khusus dan spesifikasi khusus. Lalu yang terakhir ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jenis ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem operasi jaringan adalah HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Next. Terus di sini ada proses kerja daripada sistem operasi, di mana pertama kali kita memegang komputer atau tombol on off itu yang ada pencet off. Nah, di situ kita akan memanggil sistem operasi tersebut yang tersimpan di hard disk melalui RAM. Jadi intinya semakin RAM itu berguna untuk agar kita semakin cepat melakukan proses booting itu tersendiri. Nah, di bagian itu juga menghubungkan dari UI dan atau antara muka aplikasi dengan user disebut dengan shell. Nah, shell itu juga terdiri dua macam, yaitu ada teks yang disebut command line, atau yang kedua berbentuk grafis yang disebut graphical user interface. Nah, masing-masing dari kedua jenis shell ini memiliki fungsi yang berbeda, yaitu contohnya yaitu CLI, itu untuk mempercepat akses dalam pengoperasian, sedangkan yang GUI untuk mempermudah user mengoperasikan komputer. Dan yang saat ini masih digunakan, yang saat ini banyak digunakan adalah mode GUI. Nah, ini adalah struktur daripada sistem operasi, di mana ada dari sistem operasi sendiri ada hardware, software, dan brainware. Dan di hardware itu ada perangkat output input dari media penyimpanan serta pemopresan. Dan di software itu dibagi dua lagi, di mana ada sistem operasi dan program aplikasi. Nah, di mana di sistem operasi ada lagi di mana novel, Windows, Unix, dan Mac dan OS. Nah, di program aplikasi sendiri ada lagi yaitu aplikasi perkantoran, database, pemrograman, dan desain grafis. Brainware ada manajer EDP, analisis sistem, programmer, dan operator. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jaringan komputer. Jaringan komputer itu merupakan serangkaian koneksi antara dua atau lebih komputer yang saling berhubungan. Dan sumber daya yang dimaksud adalah di mana peralatan komputer terhubung dengan media perangkat lain, tetapi tetap dalam satu jaringan. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer, itu terdiri dari LAN atau Local Area Network, yang kedua PAN, Personal Area Network, MAN Metropolitan Area Network, Campus Area Network, VPN atau Virtual Private Network, WAN atau Wide Area Network, dan Internet. Selanjutnya ada model-model jaringan komputer. Model-model jaringan komputer ini adalah suatu cara peralatan komputer untuk berbagi sumber daya dan bukan merupakan koneksi fisik. Ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama peer-to-peer, itu jaringan yang merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, yang dimana setiap stasiun atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut dan bisa saling berbagi sumber daya, misalnya seperti printer atau file. Yang kedua ini adalah klien atau server, yang merupakan konsep arsitektur perangkat lunak yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Lalu ada topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer ini yang pertama ada bus, kedua star atau bintang, yang ketiga ring atau cincin, keempat tree atau pohon, dan yang kelima itu mesh. Di sini ada gambar dari cara kerja internet. Jadi internet itu
bisa menghubungkan kita ke dunia luar di dalam internet. Internet itu kita dapat dari modem, router atau switch. Yang dari modem itu bisa terhubung kepada laptop, kepada server untuk game konsol dan juga desktop. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.